Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hafidh Ritonga. Saya dari H1C Muamalah. NIM saya 0204202082. Saya akan membacakan makalah puisi dan pantun. Langsung saja kita masuki pembahasannya, yaitu pengertian puisi. Hampir dalam setiap bahasa daerah di Indonesia dikenal jenis karya sastra berbentuk puisi yang sudah mempunyai ikatan metrik tertentu, sehingga dapat dinyanyikan menurut pola lagu yang sudah dikenal baik dalam masyarakat. Karya-karya demikian penuh dengan keajaiban, kesaktian, nasihat, dan petuah ditulis dengan bahasa tinggi yang sering merupakan klis, sehingga sudah dikenal dan dihafal oleh para penggemarnya. Puisi merupakan ekspresi pengalaman batin atau jiwa penyair mengenai kehidupan manusia, alam, dan Tuhan Sang Pencipta melalui media bahasa yang estetik yang secara padu dan utuh. Dalam bentuk teks yang dinamakan puisi, Muhammad Attar Sami mengutip beberapa pendapat ahli sastra tentang pengertian puisi. William Wordsworth, poetry is the best work in the best order. Puisi adalah kata-kata yang terbaik dalam susunan yang terbaik. B. Leigh Hunt, poetry is imaginative passion. Puisi adalah luapan perasaan yang imajinatif. C. Matthew Arnold, poetry is criticism of life. Puisi merupakan kritik kehidupan. D. Herbert Reed, poetry is intuitive, imaginative, and synthetic. Puisi bersifat intuitif, imajinatif, dan sintetik. Di balik kata-katanya yang ekonomis, padat, dan ordo tersebut, puisi berisi potret kehidupan manusia. Puisi menyuguhkan persoalan-persoalan kehidupan manusia, juga manusia dalam hubungannya dengan alam dan Tuhan Sang Pencipta. Masalah kehidupan yang disuguhkan penyair dalam puisinya tentu saja bukan sekadar refleksi realitas penafsiran kehidupan, rasa simpati kepada kemanusiaan, renungan mengenai penderitaan manusia dan alam sekitar, melainkan juga cenderung mengekspresikan hasil renungan penyair tentang dunia metafisis, gagasan-gagasan baru ataupun sesuatu yang belum terbayangkan dan terpikirkan oleh pembaca, sehingga puisi sering dianggap mengandung suatu misteri. B. Jenis puisi. Jenis puisi dalam sastra Indonesia dikenal ada puisi lama atau tradisional, puisi baru atau modern, dan puisi kontemporer. Jenis puisi lama seperti bidal, pantun, syair, gurindam, talibun, saloka, karmina, atau pantun kilat. Jenis puisi baru seperti epik, balada, soneta, ode, eligi, epigram, satire, romanis, dan puisi-puisi berdasarkan jumlah baris seperti distikon, terzina, quatern, quint, sextet, septima, stanza, soneta, pantun. Tradisi lisan dimanapun merupakan asal muasal puisi modern. Bahkan cukup aman untuk mengatakan bahwa pada dasarnya puisi modern pun yang ditulis berdasarkan prinsip keberaksaraan memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan prinsip kelisanan. Piranti puisi seperti rima, irama, pengulaan, aliterasi, asonansi, dan kesejajaran membuktikan bahwa puisi tulis dan cetak memang harus dilisankan untuk mendapatkan keindahan dan maknanya, meskipun tentu kita tidak perlu melisankan secara keras, tetapi cukup dalam pikiran kita. Dalam perkembangan puisi kita, perkembangan berbagai jenis tradisi lisan itu masih nampak sampai sekarang, seperti tampak dalam penggunaan bentuk-bentuk pantun dan mantra. Pantun dan mantra merupakan bentuk tradisi lisan kita yang boleh dikatakan asli
meskipun istilah itu bisa saja dimasalahkan. C. Pantun. Pantun merupakan satu di antara sekian banyak genre kesusastraan yang lahir dan berkembang di Nusantara. Pada mulanya, istilah pantun ini berasal dari bahasa Minangkabau, pantuntun, yang berarti penuntun. Namun, ternyata istilah pantun ini pun dikenal juga di kalangan masyarakat Jawa, Sunda, Batak, dan Melayu. Dalam masyarakat Jawa, pantun dikenal dengan istilah parikan. Dalam masyarakat Sunda dikenal dengan sebutan paparikan. Sementara masyarakat Batak mengenal pantun dengan istilah umpasa atau dibaca upasa. Masih tentang pantun, dalam bahasa Melayu, pantun dikenal dengan istilah quatrain. Pantun adalah sebuah karya sastra lama yang terikat oleh aturan jumlah bait, baris, dan rima akhir. Pantun digunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang. D. Ciri-ciri pantun. 1. Satu bait terdiri dari 4 baris atau larik. 2. Tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. 3. Baris ke-1 dan ke-2 merupakan sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 merupakan isi atau maksud. Dan keempat, rima atau sajak akhir A, B, A, B. Surabaya berupa-rupa, sapu tangan jatuh di lumpur. Hendak lupa tak dapat lupa sebentar di waktu tidur. Kapal berlayar di hari berlawan, berlabuh tentang pulau 7. Kalau terkenang kepada tuan, hati di dalam hancur luluh. Dalam pantun, selalu ada 2 dimensi, yaitu pertama yang disebut sampiran. Konvensi mengatakan bahwa tidak ada yang sungguh-sungguh dengan sampiran. Sampiran semata-mata diciptakan sebagai pengantar menuju isi yang sebenarnya dalam 2 larik berikutnya. Bila kita berpedoman pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal yang sama ditegaskan lagi di sana ketika tentang sampiran. Dikatakannya sebagai berikut. Paruh pertama pada pantun, yaitu baris ke-1 dan ke-2, berupa kalimat-kalimat yang biasanya hanya merupakan persediaan bunyi kata untuk disamakan dengan bunyi kata pada isi pantun. Atau biasanya kalimat-kalimat pada sampiran tak ada hubungan makna dengan kalimat-kalimat pada bagian isi. D. Macam-macam pantun. Pantun banyak macam-macamnya. Pantun nasihat orang tua. Macam-macam pantun. Pantun banyak macamnya. Pantun nasihat orang tua, anak-anak, bahkan muda-mudi. Isi dari pantun menerangkan maksud dari tujuan kepada si pendengar. Di bawah ini beberapa contoh pantun. 1. Pantun anak-anak. Contoh. Elok rupanya si kumbang jati, dibawa itip pulang petang. Tidak terkata besar hati, melihat ibu sudah datang. 2. Pantun orang muda. Contoh. Ikan duyung di laut biru, ikan impian dalam kenangan. Ada kabar adinda rindu, lewat laut pun kanda berenang. 3. Pantun orang tua. Contoh. Asam kandis, asam gelugur, kedua asam riang-riang. Menangis mayat di pintu kubur, teringat badan tidak sembahyang. 4. Pantun jenaka. Contoh. Elok rupanya pohon belimbing, tumbuh dekat pohon mangga. Elok rupanya berbini sumbing, biar marah tertawa juga. 5. Pantun teka-teki. Contoh. Kalau puan cemara, ambil gelas di dalam peti. Kalau tuan bijaksana, binatang apa tanduk di kaki. 6. Pantun agama. Naik becak di hari Minggu, sembahyang di masjid di hari Jumat. Manusia pasti bersatu kalau Tuhan memberi rahmat. E. Pantun pengiring lagu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.